Kerompiang. Deh. Aduh mampus. Rutuk Nea karena tak sengaja menyenggol meja kecil dan menjatuhkan teko plastik, sehingga menimbulkan bunyi gaduh. Siapa itu? Pekik Adi dari dapur. Nea pun langsung melangkahkan kakinya 1000. Dengan lari terbirit-birit Nea pun segera kembali ke dalam kamar. Fiuh, untung aku gak pakai sendal. Jadi lari pun aman. Nea mengusap dadanya lega, karena sudah berhasil sampai kamar tanpa diketahui Adi. Yang tadi itu hampir saja jantung Nea copot, untung ia cerdik dan langsung kabur. Setelahnya Nea pun kembali merebahkan tubuhnya, pura-pura masih terlelap supaya suaminya itu tidak curiga. Klik! Di luar Adi menyalakan lampu. Siapa? Kenapa tidak ada seorang pun? Gumam Adi seraya mengambil teko yang jatuh, airnya sampai berceceran di lantai. Miau, nenegram. Anjing nenegram lo kucing. Pekik Adi terperanjat saat tiba-tiba ada seekor kucing melompat yang entah dari mana datangnya. Setan locing? Bagaimana lu bisa masuk di mari? Apa lu juga yang jatuhin ini teko? Sentak Adi sembari mengelus dadanya. Sumpah, Adi kaget dengan kehadiran kucing tersebut, tapi ada leganya juga. Ia pikir ada orang yang menguping tadi. Ternyata cuma kucing toh. Miau. Seru si kucing seolah menyahut tuduhan Adi. Walau Adi tak mengerti, ia menganggap bahwa kucing itulah pelakunya. Ayo cepat keluar. Usir Adi, si kucing manut. Saat Adi menggiringnya keluar rumah. Usut demi usut kucing itu adalah peliharaan tetangganya. Memang nakal dan sering menyelinap masuk ke dalam rumah tetangga lainnya. Ya termasuk rumah Adi juga. Terkadang Adi heran sendiri, bagaimana kucing itu bisa masuk sedangkan pintu dan jendela dikunci. Blam! Adi kembali menutup pintu dan menguncinya setelah kucing itu berhasil ia usir. Kali ini Nia terselamatkan dengan hadirnya kucing orange tersebut. Naya yang awalnya berpura-pura terlelap malah tertidur beneran. Adi kembali ke dalam kamar dan melihat istrinya masih anteng di atas kasur itu pun bernafas lega. Berarti yang tadi itu benarlah ulah si Oren. Sempat tadi khawatir istrinya yang menguping. Untung Naya kalau sudah kadung tidur budak, alias seperti orang mati. Gumam Adi saat mendengar Naya mendengkur halus. Kini Adi pun dapat tidur dengan tenang. Bahkan lelaki itu sampai tersenyum membayangkan hari esok, di mana ia akan mempersunting kekasih gelapnya. Jeti gak sabar buat cepat-cepat besok. Gak sabar pula mau beladurannya Sinta. Batin Adi mulai membayangkan hal yang kotor-kotor. Adi pun tidur dengan bayang-bayang kotornya bersama Sinta. Bahkan sampai terbawa ke alam mimpi yang akhirnya Adi pun mimpi basah. Mas, kok keramas? Semalam kita kan masih libur. Tanya Naya terheran-heran saat melihat suaminya mandi keramas. Biasanya suaminya itu paling tidak suka keramas kalau tidak habis dipapak. Kenapa, Mang? Rambut Mas bau. Lepek. Jadinya keramas. Sahut Adi sedikit ketus. Mata Naya pun memicing. Oh, apa jangan-jangan Mas habis keluarin sendiri ya? Tuduh Naya. Sembarangan. Gaya Naya. Terus kalau Mas keluarin sendiri kenapa, Mang? Lagian punya istri durhaka sih. Gak mau nyenengin dan puasin suami. Kayak Sin. Omel Adi yang hampir saja keceplosan membahas Sinta yang pandai memuaskan dirinya. Kayak Sin apa, Mas? Tanya Naya dengan mata memicing curiga. Alah, udahlah. Sana masak. Mas lapar? Adi lebih memilih menghindar. Ia tak punya alasan klise untuk diberikan ke istrinya itu. Mana duitnya? Naya pun menodongkan tangannya tepat ke arah sang suami. Sika! Duit mulu kau Naya! Dengus Adi, tapi Adi meraih dompetnya juga dan mengeluarkan uang berwarna biru lalu memberikannya kepada istrinya itu. Naya sempat tersenyum. Tapi senyumnya langsung luntur saat mendengar peringatan dari suaminya itu. Jangan boros-boros, nanti harus kembali 25.000. Peringat Adi.
Iya bawel. Ketus Naya kemudian berlalu. Naya tak menggubris peringatan Adi. Mumpung diberi uang gede sekalian aja Naya habiskan. Sekali-kali makan enak dari uang suamilah. Jarang-jarang juga kan Mas Adi kasih uang gede begini. Biasanya juga di pas 25.000. Terkadang heran, bisa ya ia dapat uang receh terus. Gumam Naya di sepanjang jalan menuju warung Mapiah. Mak, minta ayamnya 1,5 kilo dong. Seru Naya. Yang di sana sampai terheran-heran dengan selorohan Naya itu. Biasanya Naya kalau belanja kalau gak ikan asin ya tempe ataupun tahu. Kali ini ayam, mana sekilo lebih lagi. Tentu ibu-ibu rumpi heran dong. Wih, dapet jackpot kau Naya. Beli ayamnya banyak banget. Biasanya juga balungan yang kau beli. Bukan menyindir, tapi emang begitulah kenyataannya. Naya juga tidak marah mendapat pertanyaan seperti itu dari tetangganya. Iya Buis, Mas Adi lagi seliwer kali kasih aku uang 50.000. Ya udah aku mau masakin yang enak-enak buat mereka. Sahut Naya seraya memamerkan uang 50.000-nya. Ibu-ibu pun pada cekikikan. Gak takut Adi ngamuk Nek? Pasti minta kembalian kan? Tanya yang lain. Alah gampang itu. Seloroh Nea yang memang tidak takut akan amarah Adi nantinya. Apalagi Nea? Tanya Mapiah seraya menyodorkan ayam pesanan Nea. Ini masih sisa ndak Mak? Nea menyodorkan uang 50.000-nya. Walah, malah kurang 2.000 Nea. Ayam 1,5 kilonya 52.000. Sahut Mapiah. Ya udah ini aja deh Mak. 2.000-nya ngutang ya ah. Besok deh Nea nyaur utangnya sambil belanja. Ucap Nea. Ya udah, gak apa-apa. Sahut Mapiah. Terima kasih Mapiah. Ucap Nea berterima kasih. Sip. Mapiah mengangkat jari jempolnya. Nea permisi ya Bu Ibu, dilanjut aja gibahnya. Maaf Nea gak bisa gabung. Seru Nea. Iya, daripada mertuamu tantrum lagi gegara kau gibahin Nei. Hahaha. Selorah ibu-ibu. Nea mesem saja, kemudian pulang dengan membawa ayam 1,5 kilonya. Hore, makan ayam goreng nanti. Seru Nea sembari bersenandung ria di jalan pulang. Untuk sayurnya, Nea metik sendiri di kebun belakang. Cabai juga ada, tomat apalagi. Nea pun menggoreng ayam seraya membuat sayur beningan. Tak lupa sambal tomatnya. Wih, mantap. Tumben Mbak Nea masak sempolnya Upin dan Ipin. Seloroh Aris saat melihat menu di meja makan. Iya dong, masmu lagi sinting kayaknya. Sahut Nea asal ngejeplak. Kini satu persatu dari mereka pun berdatangan. Tentu semua orang kaget dengan menu makan mereka pagi ini. Wah, makan enak nih. Cetus Ayu. Nea tak menyahut. Ia tengah memperhatikan ibu mertua yang sudah tampil cetar dengan gamis merahnya. Sementara Adi baru saja keluar dari kamar dengan kemeja batik. Sepertinya beneran mau nikah, tapi serius ini cuma sama ibu. Jadi mereka juga menyembunyikannya dari orang rumah. Batin Nea berbicara sendiri. Melihat hanya Adi dan ibu mertua yang tampil rapi sedangkan yang lain masih rembes, alias masih ileran karena bangun tidur. Nea menebak hanya Bu Indah yang tahu rencana pernikahan kedua Adi. Beli ayam kamu, Nei. Terus mana kembaliannya? Seru Adi membuyarkan lamunan Nea. Nea mengerjak. Ya habislah mas. Ku belikan ayam semua. Sahut Nea apa adanya. Mata Adi pun melotot horor. Gimana sih Nea? Kenapa jadi istri kamu boros sekali? Benar kata ibu kalau kamu tuh gak becus pegang keuangan. Bisa-bisa habis uangku kau yang pegang. Sentak Adi marah-marah. Yang lain abai saja dan lebih memilih menikmati makanannya yang berlaukan ayam goreng. Sekali-kali makan enakan gak apa-apa mas. Seringnya kan cuma bisa beli kepala sama cekernya aja.
Sahut Nea acuh tak acuh. Adi pun menggeram marah. Sudah, lebih baik kau segera makan Adi. Ini ayam gorengnya enak banget. Daripada nanti kita telatkan. Selah Bu Indah. Tumben sekali Bu Indah tidak ikut tantrum seperti anaknya. Ya tapi ini uang 50.000-ku dihabiskan Nea Bu. Adi masih tidak rela uang 50.000-nya dihabiskan dalam satu waktu oleh Nea. Halah, tapi sepadan dengan yang kusajikan kan Mas. Tuh ada ayam sempol khusus buat Mas Adi. Cepat makan. Sentak Nea kesal. Kemudian Nea pun berlaku ke belakang. Mau kemana kamu? Teriak Adi. Mau Kenapa, Mang? Mau ikut? Sahut Nea terhenti sejenak. Semua yang lagi makan pun terhenti dan menatap lain pada Nea. Nea pun nyengir. Kemudian segera berlalu ke kamar mandi. Nea tidak sengaja keceplosan yang tadi itu. Ia jadi tidak enak pada orang rumah telah berkata hal jorok saat mereka tengah makan. Nea segera membersihkan dirinya karena ia akan melakukan sebuah misi rahasia.